Udah. Udah ya kan udah ditepok tadi, Deng. Halo SU Family, balik lagi bersama gue Gondeng di Ngomul. Ngomongin MU melulu. Gak kompak Maaf. nih. Kagak Harusnya dari maaf. sana, Bang. Kagak, karena hari ini kita nggak ada Oh, iya. penonton Iya, bayaran. iya. Lagi kosong. Kita udah briefing penonton bayarannya bengong. Tuh kayaknya kan. Iya, jadi nggak Awal-awal. sempat heckling. Oke, jadi hari ini gua Gondeng dan eh, bersama bintang tamu bisa dibilang karena kenapa nggak sama Bang Kevin yang gemoy kemarin Bang? Karena Bang Kevin ada acara Bang. Hari ini digantiin dulu sama Mas Praha. Halo. Malam semua. Itu baru nih kerja. Kerja. Jadi hari ini kita tetap sama seperti biasa kita ngomongin performa MU yang kemarin Mas. Lawan Sunderland. Ya, lawan Sunderland kita bisa menang 2-0 dengan gampang bisa gue bilang karena ya di satu sisi lawannya Sunderland, di satu sisi lagi permainan MU juga di atas mereka ya dengan skor 2-0 tuh nggak ada perlawanan lah Sunderland tuh buat bisa ngebalikin dari segi skor. Pertama-tama yang bakal gue tanyain sama lu gimana nih performa Manchester United ketika kemarin lawan Sunderland? Menurut lu gimana? Kalau- Udah oke atau masih? Kalau gue sih masih perlu kurang ya, Deng. Karena pertama itu 2 gol di babak pertama. Di babak kedua gue lihat Sunderland dapat 2 peluang yang bagus banget tuh ya Betul. kan. Untung kiper juga Kiper. oke lah ya gitu. Betul. Tapi maksudnya harusnya kalau emang Sunderland se-easy itu babak pertama 2, babak pertama 2, babak Minimal pertama 1 gol dapat lah ya. gitu kan Iya, dapat gitu. Tapi ini kita tetap di stagnan 2 gol ya. Itu sih kalau gue bilang kalau dibilang udah lumayan ya lumayan menang lah ya. Ya, Tapi karena kita lihat sendiri lah ya, lawannya cuma gitu. Sunderland bukan tim-tim yang di papan tengah atau di papan atas. Tapi kalau hasil 2-0 harusnya bisa ditambah di babak kedua lah gitu, dapat tambah 1 lagi kan gitu. Dan di satu sisi kita bisa ngelihat Ruben Amorim udah mulai berani nurunin kiper baru Sen Lamen ya itulah pokoknya Lamen itu kiper muda yang bakal menurut gue bakal jadi gamblingnya Manchester United karena banyak fans di luar sana bilang ini siapa sih kiper ini karena kan dia dari Liga Belgia ya nggak tahu gimana cara bermain dia di Liga Inggris karena banyak kiper-kiper atau pemain-pemain yang dari luar Inggris tuh Kaget ya? nah betul apalagi ya semacam Onana bilang banyak yang bilang kayak Onana bagus kok di Inter kita lihat sendiri kan di MU nggak segitu bagusnya Tapi kalau gue bilang Lemens oke sih Neng. Dari postur kalau bisa dibilang kiper kayak, yang wah, ideal lah ya gokil lah ya. kiper Kayak ideal. Peter Cech zaman bocah lah ya, zaman di Chelsea dulu. Itu oke banget sih dan jangkauan tangannya lebih panjang karena emang masalah Onana kan kemarin juga ada yang bilang jangkauannya terlalu pendek kan iya, gitu. terlalu gempal lah ya buat Kalau ini bola udara dia kemarin dapat 2 kali oke betul banget dia di dapat atas gitu save kan. 2 kali Walaupun memang ternyata sebelum gabung dikritik gitu. Iya. Jarang motong bola gitu. Iya, karena emang ya di satu sisi kita tahu sendiri lah, MU kan nggak tahu scoutingnya dari mana tiba-tiba ini dapat nggak ada pemberitaan dari musim kemarin atau awal-awal musim ini berlangsung kita nggak tahu lah ya si Lamen ini kiper kayak gimana. Sampai kita juga nggak tahu dia direbutin sama tim mana aja, Nah, kita nggak tahu kan itu. gitu. Jadi Tiba-tiba ketika MU dapat ya udah emang nggak ada yang ngerebutin karena mungkin tim lain juga nggak ngelihat keistimewaan ini orang. gitu. Tapi ya kalau dari pertandingan kemarin gue lihat sih, wah karena Sunderland kali ya. Nah itu. Jadi ya oke lah itu gitu. Karena buat debut juga kayaknya Amorim milih laga. Biar nggak langsung berantakan hidupnya dia iya, kan gitu. biar media atau fans-fans MU ngelihat waduh hancur banget lagi Iya, ya apalagi ntar gitu. diturunin lawan Liverpool kan bahaya juga mendingan kita lawan yang Sunderland dulu Atau ya. kemarin sebelum lawan yang sebelumnya gitu kan nggak langsung dimainin karena memang mungkin juga belum siap kan. Iya, Takutnya mentalnya juga malah jadi berantakan sendiri gitu. Betul. Oke juga sih pemilihan match ketemu Dan clean Sunderland sheet ya, tuh pas clean sheet banget ya. tuh. Dengan apa save dia yang kemarin lumayan krusial ya dari pemain Sunderland yang menurut gua dari segi kesalahan lagi taktik MU bisa keserang sama Sunderland dan Sunderland hampir nyetak gol. Iya. Untungnya kan Sen Lamen bisa ngasih apa Oke sih gitu itu. oke dengan performanya. Terus dari gol Mason Mount yang bisa dibilang ya oke lah Mason Mount dan
dari Sesko. 2 gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko. Sesko dapat gol kedua. Menurut lu, gol kedua Sesko nih? Kalau gue lebih nyorotin sebetulnya Mount sih. Karena kalau Sesko kan bisa dibilang udah kemarin Ya. udah pecah telur gitu. Mount ini satu pemain yang gue rasa MU juga nggak gila-gila banget beli dia harga segitu Iya. dari Chelsea. Tapi dari kemarin belum ada keluar sama Mungkin sekali. bukan gitu dari kan. kemarin, dari awal dia main Dari di awal MU, dia main di MU, dia nggak sampai ada tuh sampai cedera sekarang lama, ya kan? Gue bilang nih pemain ternyata masih ada gitu. Iya. Ya walaupun ya balik lagi ya walaupun match lawan Sunderland tapi menurut gue oke lah mereka bisa Iya, bikin dengan- gol-gol iya. yang gue bilang oh Mason kerjasama Mount tim ada Mason Mount ya. gitu. Karena di Chelsea pun Mason Mount lumayan bagus. Modelnya gitu kan atraktif Iya. gitu main cepat gitu itu oke banget sih kalau buat Sesko ya kalau gue ya tugasnya striker ya. Iya, Dan karena- memang gila sih maksudnya bisa dibilang bola serumit itu dia cuma satu sontekan gue Betul. bilang oke Emang banget sih. dari kemarin gue ngelihat gol dia kayak ya dia tipikal target man, emang the real target man. Akhirnya MU itu udah memiliki sosok target man lah yang dipengenin sama mungkin Ruben Amorim karena sebelumnya kan kita kebingungan nih Hojlund kurang, Zirkzee juga kurang dan balik lagi sama gol Sesko, ya Sesko bukan dapetin gol itu dari tim play, ya kan? Itu yang masih jadi PR ya, Nah, jadi PR itu utama di situ sebetulnya. Karena winger-winger MU ini masih kurang aja gitu buat new play. Tapi kemarin ya di gol Lemon bisa dibilang tuh oke lah gitu kan. Bomu masuk bisa ngoper ke Mount, gue bilang oke gitu. Cuman emang pas Sesko nih, ibarat kata lagi zaman main lempar-lempar yang ke dalam nih gitu kan. Karena Sunderland juga pakai cara yang sama kemarin gue lihat di babak kedua mereka ada beberapa kali throw in buat ciptain peluang. Ya kalau memang sekarang era sepak bola bergeser jadi lemparan ke dalam kayak jadi corner kan gitu ya itu jadi ya walaupun tim playnya belum terlalu kebentuk. Tapi ya caranya ada lah gitu buat memanfaatkan gitu. Emang tim play dari MU tuh dari sisi dari kemarin gua sama Kevin ngobrolin juga kayak belum hilang-hilang lah. Kita belum dapetin kerja sama tim buat ya lu punya striker satu nih di depan, udah lu kerja lu Habisin sekarang. iya, Tinggal lu kasih supply terus overlapping gitu. lu buat ngasih si Sesko ini karena emang target man ya mungkin insting killer dia buat ngegolin tuh pasti ada lah karena di satu sisi dia badan udah bagus kan tinggi, emang postur juga iya lincah kan, juga nggak tinggi. bukan yang betul bukan yang tebak gitu. buat nunggu bola kan, emang dia bisa lari bisa ini kan bisa atraksi juga mungkin bisa Dia main. bisa salto-salto. Iya dengan tubuh yang tinggi kan harusnya dia jadi TNI. Tapi tinggi badannya dikurangin. Iya makanya buat tinggi badan yang kecil jangan lupa daftar TNI. Udah boleh sekarang. Udah Umur boleh. 24 Ya tahun. yang pendek-pendek itu intermezzo aja ya. Terus karena lawan Sunderland ini kita mudah dan sangat-sangat apa ya bisa dibilang kayak nggak ada perlawanan match, kita bakal ngerasain deg-degan. Balik lagi deg-degan lagi, kita ngerasain kayak MU tuh apakah bakal balik ke setelan pabrik atau tetap konsisten di track kemenangan menurut lu deh? Kalau MU gue Liverpool. sih MU Liverpool ya, gue nggak yakin. Jujur aja nih, gue sebagai fans yang ya realistis lah gitu. Dapat imbang aja udah oke banget gitu. Tapi kalau mau ngincar kemenangan masih mungkin paling 1-1 poin aja gitu. Tapi itu juga skornya yang 3-2, yang 2-1 gitu yang kita harus susah payah gitu. Bukan yang bantai 3-0 tanpa balas ya. Nggak ada. Atau mungkin cuma 1-0 nggak ada. Liverpool pasti akan nyiptain. Karena match kemarin juga Liverpool kalahkan dari Chelsea 2-1 di Stamford Bridge. di Stamford Bridge dan menit-menit terakhir itu menit-menit nyakitin juga 90+4. Ya kita ada sedikit rasa optimis lah. Iya. Bisa dibilang karena Liverpool juga lagi performanya jelek banget. Karena pemainnya mungkin nggak nyatu, mungkin kayak Florian Wirtz saja kemarin dimasukin dari bangku cadangan kan. Jadi menurut gua kita ada keuntungan lah buat bisa ngambil poin di match selanjutnya. Ya sebetulnya kalau mungkin tapi ya secara realistis mungkin 1 poin atau kalau nggak kayak Chelsea kemarin gitu. Bukan hoki lah tapi ya keberuntungannya bermain di situ kan kita gol-gol di menit akhir atau gol-gol 2-1, 3-2 gitu yang susah payah gitu kita kayaknya memungkinkan. Tapi kalau
ya kalau bicara kekalahan sih, ya gue berharap jangan jauh gitu, kalaupun memang gitu kan. Iya, karena di satu sisi Liverpool juga kalau ngelawan MU nggak tahu kenapa powernya tuh gede Nambahnya banget ya. kali-kali berapa gitu. Kipernya pun jago banget lawan MU itu. Karena MU kalau lawan ketemu tim gede, ya kita yang harusnya menang. Mentalnya jadi iya, payah. mental langsung hancur. Kayak kemarin lawan Arsenal itu match pembuka. Kayak apa sih maksudnya bisa kalah di kandang loh. Buat apa lu jadi Segitu banyak iya, kan gitu, jadi tim sepak bola tuh nggak ada semangat juang kelas. Siap, Jadi ya. gitu kan. Jadi menurut gua lawan Liverpool kita doain lah MU bisa ada kemenangan buat Amin, MU. amin. Terus Semoga menang. jangan lupa juga kita Nonton Indonesia. Ada 9. sebelumnya Sebelumnya kan emang Liverpool MU Indonesia tanggal 9. Tanggal 19. Tanggal 19. Terus Karena Indonesia. jeda internasional bang, ini bang. Oh iya, berarti 2 minggu lagi ya. 2 minggu Ya, lagi. seenggaknya next match kita ngerasain. Berarti sebelum nonton Liverpool kita nonton Indonesia juga. Timnas dulu tuh, 2 match tuh. Kita kawal Indonesia sampai masuk Piala Dunia. Amin juga tuh. Semoga di Piala Dunia 2000 berapa sih? 26 ya? 26 Indonesia bisa. Ya, seenggaknya bisa ada kaki lah di Piala Dunia. Semoga ya. Ya, jadi itu aja lah ya kita obrolin preview buat lawan Liverpool dan performa MU kemarin. Buat kalian ESO Family jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalain juga loncengnya biar kalian nanti dapat notifikasi. Kok dapat notifikasi doang bang? Iya karena kita belum endorsement, belum dapat. Ini juga ciki-ciki bekas. juga minum juga ya udah minuman biasa aja. Jadi kita belum dapat apa-apa. Jadi kita belum belum bisa ngasih kuis lah ya. Belum. Ya doain aja kalian biar channel ini terus berkembang di Indonesia dan Jakarta Barat. Jakarta Barat. Rumah gua dong. Jakarta Barat ya itu pokoknya jangan lupa kalian yang mau tahu info nobar minta apa tinggal kalian searching aja di Instagram simpatisan UTD tuh ada nanti nobar nanti juga event-event banyak dah pokoknya kalau yang suka main futsal bisa main bulu tangkis bisa main padel bisa main biliar pokoknya nanti kalian iniin aja pantengin nanti bakal banyak event-event menarik dari Simpatisan United. Jadi terima kasih yang udah nonton di channel Simpatisan United TV. Sampai bertemu lagi di next match selanjutnya. Gua Gendeng. Gua Praha. Bye-bye. Ciao.